Ibarat kata ya kayak tentara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ron di channel Guru Paranormal. Sedikit tentang kupas tuntas ilmu asma malaikat ya. Ada beberapa yang sudah tak sampaikan di beberapa artikel dan video. Jadi ilmu asma malaikat ini sejarahnya panjang sekali. Salah satunya adalah dari Kanjeng Sunan Muria dan para waliullah yang lain. Asma malaikat ini awal mula manfaatnya adalah untuk kesaktian, untuk kekebalan ya. Kekebalan, kesaktian untuk berperang. Ibarat kata ya kayak tentara gaib gitu. Jadi ada untuk kekebalan tubuh, untuk berkelahi, untuk berperang, untuk berantem, untuk kesaktian. Tetapi ada makna lain yang tersirat, yaitu berperang untuk apa? Maksudnya adalah mencapai sebuah hajat, berperang untuk mendapatkan sebuah keinginan supaya sukses. Mungkin pengen menang tender, pengen menang proyek, menang pilkada, pilpres, pengen jadi pejabat, menang lawan, pengen jadi lurah, atau pengen menjadi orang yang memimpin atau jadi pemimpin. Itu pun bisa menggunakan asma malaikat. Selain itu juga untuk penyembuhan. Asma malaikat untuk penyembuhan, mengobati orang-orang yang kesurupan, kena santet, punya penyakit-penyakit berat ya, kena corona dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang kena penyakit-penyakit teluh, santet yang mungkin sulit diobati, maka insya Allah bisa diobati dengan ilmu asma malaikat. Selain itu juga beberapa manfaat lain di ilmu asma malaikat adalah bisa melihat alam gaib ya, membantu untuk memudahkan membuka mata batin ya. Selain itu juga manfaat keberuntungan. Orang-orang yang mengamalkan ilmu asma malaikat biasanya lebih beruntung karena dia punya kekuatan yang tinggi. Dan asma malaikat ini bertingkat ya, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, 5, 6, 7. Nah, beberapa tingkat ini punya manfaat spesifik yang beda-beda, tapi tersambung gitu, sinkron dengan satu sampai selanjutnya. Dan tingkat yang paling atas tentunya adalah program guru. Sebagai guru boleh mengajarkan ke orang lain. Bahkan ada tingkatan di mana bisa untuk membalas dendam. Jadi misalkan ada orang disantet, bisa mengembalikan santet, balas dendam. Akan tetapi kita tidak menganjurkan itu. Atau orang didolimi, menyakiti orang lain dengan syahadat pamungkas asma malaikat. Tetapi kita tidak menganjurkan untuk dendam. Walaupun ada kekuatan di asma malaikat terakhir yang tingkat tinggi, ya tingkat paling akhir, yang bisa untuk membalaskan dendam seseorang gitu. Namun kita tidak menganjurkan itu. Terus siapa yang boleh mengamalkan? Yang boleh mengamalkan adalah orang-orang yang niatnya baik. Siapapun Anda, muslim atau non muslim, niat pengen punya kehidupan yang lebih baik, pengen sukses, pengen menang dari peperangan, pengen menang dari keinginan, dari tender, yang penting niatnya baik ya, pengen berhasil jadi pemimpin, pengen jadi pejabat, yang penting niatnya baik ya. Siapapun boleh mengamalkannya, yang penting yakin bahwa itu atas rahmat Allah. Pantangan apa? Pantangannya yaitu tidak boleh merusak orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain ya, dan tidak boleh bersekutu dengan apa namanya, tidak boleh musyrik lah, tidak boleh syirik ya, tidak boleh mensekutukan Allah. Jadi dianjurkan tetap beriman ya, tidak boleh ateis ya. Jadi kalau Anda muslim, Anda harus beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda non muslim, ya Anda beriman dengan agama Anda. Jadi harus yakin dengan kekuatan Tuhan, intinya begitu ya. Dan pantangan yang paling sangat berat dan boleh adalah ya, jangan sampai ya merugikan orang lain dengan niat betul-betul menghancurkan seseorang. Itu sangat-sangat tidak boleh di asma malaikat. Harus niat yang tulus untuk kebaikan ya. Itu saya Kang Mas Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.